Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Muhammad Cakra Irsat Mursalaat dengan NIM 2462 51008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi sekaligus untuk memenuhi pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, saya memilih judul atau materi ini yaitu Everyone is Philosopher karena saya rasa dasar dari mata kuliah ini ada pada materi ini, yang mana di dalamnya terkandung beberapa prinsip dari filsafat itu sendiri yang seperti ontologi, epistemologi, eh, metodologi, serta etika. Nah, maka dari itu saya eh, mengangkat judul ini, melakukan presentasi dengan materi ini, karena itu tadi saya rasa harus memperkuat dasar dari filsafat ilmu itu sendiri, karena kalau dasar dari sesuatu itu kita tidak ketahui, maka lambat laun pada saat kita telah menjalani proses tersebut, kita akan balik lagi ke dasar tersebut, melihat dasar tersebut, lalu bisa melanjutkan apa yang kita pelajari. Nah, dari situ saya mengangkat judul ini, yaitu Everyone is Philosopher. Nah, saya berangkat dari perkataan dari Antonio Gramsci, yang mana Antonio Gramsci ini merupakan seorang tokoh yang berasal dari Italia yang sangat terkenal di abad 20, yang mana Antonio ini merupakan sebuah filsuf, seorang politikus, seorang penulis, bahkan pernah memimpin salah satu partai yang ada di Italia. Nah, menurut Antonio Gramsci, setiap orang itu secara sadar maupun tidak adalah seorang filsuf. Nah, berarti yang mana itu semua orang yang ada di muka bumi ini itu termasuk filsuf. Ya, oke, jadi kita ketahui bahwasannya seorang filsuf memang betul ketika kita pahami bersama bahwasannya filsafat itu merupakan dasar dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita pun, itu kita melakukan sesuatu yang berkaitan sebenarnya dengan filsafat. Contohnya ketika kita mau ke toko, ke tempat jual beli makanan, nah itu sebenarnya kita sudah mengetahui di dalam pikiran kita bahwasannya saya akan ke toko, saya akan ke toko dengan konsep yang sudah ada di pikiran kita, entah kita akan melakukan atau ke sana itu menggunakan naik sepeda atau naik motor atau naik mobil, itu semuanya adalah dasar dari apa yang kita akan lakukan. Nah, maka dari itu seperti yang Antonio Gramsci katakan, nah setiap orang secara sadar atau maupun tidak sadar itu ialah seorang filsuf. Nah, saja kita masuk ke pembahasan. Nah, bagaimana peran filsafat dalam manajemen? Nah, peran filsafat dalam manajemen ialah sebagai landasan dan pemikiran, yang mana hal ini mendasari seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Di zaman sekarang itu setiap kebijakan yang strategis dan keputusan manajerial itu berangkat dari asumsi filosofis, baik itu tentang manusia, organisasi maupun realitasnya. Nah, ini itu dilakukan karena membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih reflektif, rasional, etis dalam menghadapi dilema pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu ketika seorang manajer harus membuat keputusan terhadap kasus atau masalah yang dialami pada sebuah perusahaan, yang mana perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan. Nah, apa keputusan yang seharusnya diambil oleh seorang manajer? Nah, manajer tersebut harus melakukan atau membatasi produksi pada perusahaan tersebut karena demand yang ada pada konsumen itu menurun. Maka dari itu perusahaan harus membatasi produksi supaya perusahaan tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, dari situlah keputusan itu sangat krusial bagi seorang manajer. Nah, dari keputusan-keputusan itu
itulah yang dari asumsi yang dibuat yang menghasilkan keputusan, itulah yang menjadi dasar dari filsafat itu sendiri. Selanjutnya, mengapa filsafat penting dalam penelitian manajemen? Nah, filsafat penting dalam penelitian manajemen karena eh, kita perlu memahami apa yang sebenarnya diteliti, terlebih lagi dalam penelitian manajemen. Kalau misal kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita teliti, maka di tengah jalan kita akan kebingungan terkait penelitian kita. Contohnya ketika kita melakukan sebuah penelitian pada skripsi atau tesis dan segala macam, nah kita harus mengetahui benar-benar substansi dari skripsi atau tesis tersebut supaya kita mengetahui apa yang memang ingin diteliti. Nah, contohnya dalam penelitian manajemen itu penggunaan indikator kinerja dan skala pengukuran statistik sudah mencerminkan asumsi dari filosofis. Nah, adapun perdebatan klasik yang terjadi pada penelitian manajemen itu konsensus paradigma yang dikemukakan oleh Pfeffer dan Danielson versus keragaman paradigma yang dikemukakan oleh Perrow dan Weck. Nah, kalau Pfeffer dan Danielson ini berargumen kalau misal konsensus paradigma itu di hanya hanya satu paradigma yang boleh dilakukan dalam penelitian manajemen atau hanya satu paradigma atau pendekatan yang dilakukan. Nah, karena eh, penelitian tersebut harus tidak boleh banyak paradigmanya supaya penelitian tersebut dapat diuji objektif dan terukur pada saat kita meneliti. Nah, konsensus paradigma ini dilakukan dengan cara kuantitatif menurut Pfeffer dan Danielson secara paradigma dan pendekatan. Nah, sedangkan kalau keragaman paradigma menurut Perrow dan Weck itu menentang hal tersebut dengan argumen kalau manajemen itu tidak bisa hanya dijelaskan oleh angka tunggal saja karena manusia pada dasarnya itu ada banyak di muka bumi ini dan atau di sebuah perusahaan itu banyak karyawan yang ada di suatu objek entitas perusahaan dan interaksi yang kompleks pada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Maka dari itu, kalau misal penelitian itu hanya menggunakan satu pendekatan saja, akan hasilnya akan bias dan tidak memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait apa yang diteliti pada perusahaan. Jadi menurut Pero dan Weck itu tidak masalah ketika kita menggunakan penelitian kualitatif maupun kuantitatif supaya ini dapat memberikan gambaran yang umum terkait penelitian kita. Beda dengan Pfeffer dan Donaldson yang mengatakan kalau misal penelitian itu hanya boleh menggunakan satu paradigma saja, tidak boleh banyak. Jadi serulah perdebatan klasik yang dilakukan Pfeffer dan Perrow ini. Selanjutnya itu ada 3 alasan utama pentingnya filsafat dalam penelitian manajemen. Nah, yang pertama itu untuk membantu mengungkapkan dan memperjelas asumsi yang mendasari penelitian. Yang kedua, filsafat memberikan kerangka untuk menjelaskan, menguji, dan mengkritisi teori secara transparan. Dan yang ketiga itu, filsafat memungkinkan penelitian menghubungkan organisasi dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sekaligus menantang status yang merugikan. Selanjutnya, masuk kepada makna dan ruang lingkup filsafat. Nah, dalam filsafat itu sendiri tidak ada definisi tunggal yang menjelaskan filsafat harus hanya berkaitan dengan ilmu manajemen. Tidak ada definisi tersebut. Yang mana filsafat itu bersifat terbuka dan kontekstual. Baik itu contohnya di ilmu psikologi, akuntansi, sosiologi, semua ada dan semua itu mempelajari sebelum terciptanya ilmu tersebut itu mempelajari filsafat ilmu itu sendiri.
Nah, dalam penelitian manajemen, filsafat itu mencakup realitas, pengetahuan, bahasa, moral, etika, dan nilai yang berhubungan dengan politik, konflik, dan perubahan sosial. Selanjutnya itu tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam filsafat. Ada Karl Marx, yang mana Karl Marx ini terkenal terhadap teorinya terhadap kapitalisme dan struktur ekonomi, dan di bukunya itu yang paling terkenal ialah Das Kapital. Kemudian ada Max Weber yang membahas mengenai rasionalitas dan birokrasi. Selanjutnya itu Sigmund Freud yang mengkaji mengenai peran alam bawah sadar dalam perilaku organisasi. Selanjutnya itu Michael Foucault yang mengkaji mengenai kekuasaan dan pengetahuan. Eh, Selanjutnya itu ada juga Mahatma Gandhi yang mana eh, Mahatma Gandhi ini terkenal dengan kebijaksanaannya dalam tatanan sosial, yang membahas mengenai etika dan kepemimpinan moral, dan Judith Butler yang mengkaji mengenai identitas dan konstruksi sosial. Jadi ini sebagian dari filsuf yang terkemuka. Ada beberapa yang lain yang mungkin bisa diketahui lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan 4 unsur esensial yang penting pada filsafat. Yang pertama itu ialah ontologi, yang mana secara garis besarnya ontologi ini membahas mengenai hakikat sebuah realitas itu ada, dan eksistensi sebuah sesuatu yang ada. Nah, pertanyaan yang mendasar terkait dengan apa yang sebenarnya ada dan apakah sesuatu itu nyata atau hanya buatan manusia itu eh, merupakan pertanyaan yang paling umum biasa digunakan untuk membahas mengenai pembahasan ontologi. Yang kedua itu epistemologi, yang mana epistemologi ini membahas mengenai hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Nah, pertanyaan yang biasanya dilontarkan pada saat membahas epistemologi ini, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah. Yang kedua, sumber pengetahuan yang valid itu apa. Nah, ini dua pertanyaan yang sering digunakan pada saat kita membahas epistemologi. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai ontologi dan epistemologi di ilmu manajemen. Nah, selanjutnya itu metodologi. Nah, metodologi ini itu ialah bagaimana cara melakukan penelitian sesuai dengan asumsi dan epistemologi. Nah, pertanyaan yang paling umum ketika kita membahas metodologi ini itu ialah metode metode apa yang paling cocok untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, contohnya itu saya ambil contoh ketika kita melakukan penelitian di skripsi itu terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, metode ini digunakan untuk yang pertama validitas, untuk mengukur tingkat kevaliditasan suatu data yang digunakan sebelum kita melakukan penyebaran kuesioner. Yang kedua itu metode reliabilitas, yang mana uji reliabilitas itu digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan suatu instrumen penelitian atau kuesioner dalam menghasilkan data yang sama ketika digunakan berulang kali. Nah, itu dua metode yang dipakai ketika penelitian penelitian menggunakan peneliti kuantitatif. Yang selanjutnya itu etika, yang mana etika ini merupakan sebuah tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar formalitas saja. Nah, pertanyaan yang biasa dilontarkan ketika kita mau membahas mengenai etika itu, apakah tindakan atau keputusan kita dapat dibenarkan secara moral? Nah, saya akan memberikan contoh seperti ketika kita melakukan ujian. Nah, ujian yang kita lakukan itu merupakan sebuah eh, proses untuk menguji pengetahuan kita. Jadi, apa yang telah kita pelajari sebelum ujian itu kita bisa jawab dong ketika pas ujian. Nah, masalah yang terjadi ketika ada seorang teman atau eh, apa
orang di samping kita yang melakukan kecurangan, melakukan hal culas terkait seperti kayak menyontek atau melihat open book. Nah, nyatanya ketika ujian itu biasanya itu tidak diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang berbau dengan eh, materi yang sebelumnya yang berkaitan dengan ujian tersebut. Nah, hal tersebut berkaitan dengan etika yang mana harusnya itu tidak boleh dilakukan karena aturan sudah jelas yang ada kalau misal ujian tersebut tidak boleh menyontek atau membuka buku. Jadi eh, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang perlu kita sadari eh, lebih dahulu. Makanya ketika kita melakukan hal itu, jadi kayak beban tersendiri terhadap diri kita. Karena itu sebuah tanggung jawab moral, responsibility terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan. Nah, ontologi dalam manajemen. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ontologi secara gambaran umumnya. Nah, ontologi dalam manajemen ini terdapat dua pandangan. Nah, yang pertama itu pandangan objektivitas, yang mana dalam pandangan ini itu organisasi itu dianggap sebagai entitas yang nyata atau objektif yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat melalui panca indera kita, seperti mesin yang dapat diatur dan dianalisis secara terpisah dari orang-orang yang dapat mengaksesnya. Ya, itu merupakan sebuah pandangan objektivitas dari ontologi ini sebenarnya kalau dalam manajemen. Jadi objektivitas itu pada intinya ya kita segala sesuatu yang kita bisa lihat, segala sesuatu yang kita bisa rasakan melalui pencendera kita. Sebaliknya pandangan konstruktif konstruktivis itu membahas mengenai realitas organisasi sebagai sesuatu yang dibentuk atau diciptakan melalui interaksi sosial, praktik, dan narasi. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan atau pembentukan itu dibahas pada pandangan konstruktivitas. Jadi, kayak dia tidak membahas mengenai sesuatu yang nyata, objektif. Nah, tapi pandangan ini justru melihat dari segi eh, pembentukan awal mula diciptakannya seperti ya, itu tadi interaksi sosial, praktik, dan narasi. Selanjutnya ialah epistemologi dalam manajemen. Nah, pada epistemologi dalam manajemen ini terdapat tiga pandangan. Yang pertama itu pandangan positivis, yang mana pendekatan ini itu meyakini kalau pengetahuan hanya valid jika dapat diukur, diuji, dan dibuktikan secara empiris. Pandangan yang kedua yaitu pandangan realis, yang mana pendekatan ini itu mengakui adanya realitas yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti inovasi atau kompetensi inti. Yang ketiga ialah pandangan pragmatis, yang mana kaum pragmatis itu tidak terlalu memikirkan eh, perdebatan antara positivisme dan konstruktivisme. Kaum pragmatis hanya fokus pada hasil yang bisa dicapai. Jadi kaum pragmatis ini cuman mengerti penyelesaian saja, tidak memikirkan kualitas dari apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti kayak ujian itu mereka hanya ya selesai saja tanpa memikirkan benar atau tidaknya jawaban yang telah dituliskan pada ujian tersebut. Jadi sangat-sangat mediokrat mungkin dan santai terhadap apa yang dihadapi. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari materi yang saya bahas kali ini yaitu everyone is a philosopher, yang mana setiap orang itu baik sadar maupun tidak selalu menggunakan filsafat dalam
berpikir maupun bertindak. Hal ini berarti kalau dalam setiap keputusan, termasuk di dalamnya itu manajemen dan penelitian, selalu ada dasar filosofis yang mempengaruhi cara kita melihat dunia, memahami realitas, dan menilai kebenaran. Dan yang paling penting ialah bagaimana kita mengetahui dasar dari filsafat itu, seperti ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.